Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 dengan anggota pertama yaitu Afrina Dewi Nacita dengan NIM D0512111021, yang kedua Nurjana dengan NIM D0512111075, yang ketiga Nur Aziza Subianti dengan NIM D0512111093, yang keempat Rafli Ar-Rasyid dengan NIM D0512111003, yang kelima Muhammad Hilmi dengan NIM D0512111039, dan yang terakhir yaitu Abdul Wahab Hamdani dengan NIM D0512111057. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi belajar arsitektur atau architectural learning dari mata kuliah pengantar arsitektur. Sebelum itu, mari kita tahu apa itu arsitektur. Nah, arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Peradaban-peradaban bersejarah terkadang diidentifikasikan melalui pencapaian-pencapaian arsitektur mereka yang masih bertahan hingga saat ini. Praktik yang dimulai pada masa prasejarah digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan budaya pada tiap peradaban di semua benua. Dengan alasan ini, arsitektur dianggap sebagai salah satu bentuk kesenian. Teks-teks mengenai arsitektur telah ditulis sejak zaman kuno. Teks paling tua tentang teori arsitektur adalah risalah dari abad pertama yang berjudul De Architectura oleh arsitek Romawi yaitu Vitruvius. Menurutnya, bangunan yang baik harus memiliki firmitas atau kekuatan, utilitas atau kegunaan, dan venustas atau keindahan. Dalam belajar arsitektur, kita perlu mengetahui substansi apa-apa saja yang perlu dipelajari. Menurut Gunawan Cahyono pada tahun 2006, belajar arsitektur adalah mempelajari pengetahuan arsitektural dan keterampilan berarsitektur. Pembahasan pertama yaitu pengetahuan arsitektur. Dalam mempelajari arsitektur, tentu ada beberapa aspek atau pilihan yang dapat menjadi modal atau penambah wawasan dan pengetahuan bagi kita agar suatu saat nanti kita bisa menjadi seorang arsitek yang hebat. Aspek yang pertama yaitu triasioma Vitruvius yang menekankan pada firmitas, utilitas, dan venustas. Firmitas memiliki arti kekokohan atau kekuatan yang ada pada suatu bangunan. Utilitas artinya fungsi atau kegunaan dari suatu bangunan. Dan venustas memiliki arti aspek keindahan yang ada pada suatu bangunan. Aspek kedua yaitu pengalaman pendahulu. Salah satu contoh arsitek yang dapat kita pelajari pengalamannya yaitu Michelangelo yang hidup pada masa Renaissance yang terkenal dengan rancangannya membangun gereja Basilica of San Lorenzo di Italia. Pada masa kontemporer juga terdapat arsitek terkenal yaitu Frank Gehry yang hidup pada abad ke-20 dengan bangunan dan rancangannya yang terkenal yaitu Walt Disney Concert Hall di Los Angeles dan masih bisa kita lihat kemegahannya hingga saat ini. Aspek ketiga yaitu pemilihan ruang atau space. Ruang merupakan tempat pada suatu bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, terdapat ruang makan, ruang belajar, ruang tidur, dan ruang tamu. Aspek keempat yaitu pemaknaan tempat. Tempat adalah suatu bangunan ataupun tanah lapang. Yang kelima yaitu penyusunan wujud. Wujud merupakan suatu benda yang dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Aspek keenam yaitu penyusunan bentuk. Bentuk merupakan kondisi dari suatu benda yang dihubungkan dengan
datar atau bangun ruang. Aspek ketujuh yaitu pengelolaan pembangunan atau construction management. Yang ke-8, pengolahan budget and jadwal atau building economics. Dan aspek ke-9 yaitu pertimbangan pelestarian lingkungan termasuk ekologi dan energi saving. Pada dasarnya, belajar arsitektur atau mempelajari arsitektur itu berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya seperti manajemen, economics, ekologi, psikologi, and many more. Keterampilan arsitektur. Yang pertama, terdapat keterampilan atau skill dan ketangkasan kecekatan, misalnya melalui pembiasaan, penyajian, serta diadakannya latihan atau exercise. Yang kedua, terdapat kemampuan penilaian atau judgmental capability, misalnya melalui kepantasan atau ketepatan serta baik buruknya sesuatu. Yang ketiga, ada pengetahuan berdasar fakta atau factual knowledge, misalnya mengenai bahan bangunan serta peraturan yang berlaku yang harus dipatuhi atau yang biasa disebut sebagai building code. Dan yang terakhir, terdapat perpahaman terhadap masalah atau understanding of problem, misalnya melalui sebuah penyadaran serta pengertian atau awareness. Sekian. Selanjutnya, dalam belajar arsitektur terdapat metode belajar yaitu melalui latihan dan pengalaman. Arsitek-arsitek terkenal memiliki cara belajar arsitektur yang tentunya bervariasi tetapi memiliki persamaan yang sama, sehingga kita bisa mempelajari metode tersebut, yaitu pertama, dengan pengamatan dan pengalaman melalui perjalanan, atau melihat dan mengunjungi objek-objek arsitektural. Maksudnya, dengan kita mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, tempat-tempat umum, atau bisa juga ketika kita sedang dalam perjalanan, kita bisa melihat bangunan yang ada di jalan-jalan. Kedua, dengan pencatatan dan perekaman tentang pengalaman perjalanan, termasuk membuat sketsa objek-objek arsitektural. Maksudnya ketika kita sedang mengunjungi objek-objek arsitektural, kita bisa membuat sketsa atau gambaran dari bangunan tersebut. Terus ketiga, dengan perenungan dan penulisan catatan komentar terhadap pengalaman perjalanan. Ketika kita sedang mengunjungi suatu objek arsitektural dan kita sudah membuat gambaran dari bangunan tersebut, tentunya kita juga bisa memberikan komentar terhadap apa yang kita lihat seperti desain arsitektural dari bangunan tersebut. Terus kedua, dengan menganalisis permasalahan dalam konteks tempat dan waktu yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti segi struktur bangunan dan material yang dipakai pada bangunan, kondisi sosial atau lingkungan yang terdapat di sekitarnya tidak berdampak dari pembangunan yang dibuat, kondisi ekonomi dan kondisi ekologi seperti tekstur tanah yang terdapat pada bangunan tersebut serta iklim atau cuaca yang terdapat pada daerah bangunan tersebut. Menurut pandangan beberapa ahli, diantaranya yaitu pelukis Paulo Coelho, yang mengungkapkan bahwa seni tidak bisa diajarkan, namun kekayaan atau craftsmanship lain bisa. Adapun menurut arsitek Frank Lloyd Wright, seni tidak bisa diajarkan. Yang bisa adalah sains dan bisnis. Namun seni bisa dipelajari melalui latihan dan pengalaman pendahulu. Ada pula menurut teoritisi Julia Robinson tahun 2001, belajar arsitektur umumnya dipahami sebagai mempelajari dua konsep pengetahuan arsitektur. Itu yang pertama, pengetahuan yang jelas terungkap atau explicit knowledge, yang dipelajari secara teoritis maupun teknis di lingkungan akademis. Yang kedua, pengetahuan tersembunyi, yang tidak terungkap atau tacit knowledge, yang hanya bisa dipelajari melalui pengamatan karya arsitektur, pengalaman langsung di lapangan, dan atau praktik langsung di kantor arsitek dengan bimbingan arsitek praktisi. Kedua, pengetahuan terhubung melalui belajar praktik merancang di studio perancangan, kerja praktik lapangan, dan magang praktik di kantor arsitek praktisi.
Karakteristik wicked. Menurut Ritten dan Weber, wicked adalah problem yang bukan hanya kompleks dan penuh dengan segala komplikasi, tapi juga sangat sulit untuk dipinpoint mana awal, tengah, dan ujung dari permasalahannya. Sehingga solusi yang diterapkan kemungkinan besar akan berakhir kepada permasalahan yang baru. Contohnya, kemacetan di ibu kota adalah suatu bentuk wicked problem. Satu solusi yang diterapkan menghasilkan problem lainnya dan membutuhkan investasi yang terus-menerus. Belum lagi dalam setiap wicked problem terdapat aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan perhitungan keuntungan yang berbeda, sehingga aksi dan reaksinya berbeda pula. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan weak. Weak problem merupakan sebutan terhadap masalah yang cenderung berlarut-larut atau sulit untuk dipecahkan dan diselesaikan karena beberapa hal tertentu. Salah satunya adalah masih minimnya faktor pendukung seperti ilmu pengetahuan yang tidak lengkap dan berlawanan atau bahkan sulit untuk dikenali. Secara garis besar, plain problems or weak problem adalah sebuah masalah dengan perencanaan yang jauh berbeda dengan permasalahan lainnya dikarenakan sangat jarang kriteria khusus dalam masalah perencanaan. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ciri permasalahan weak adalah sulitnya dilakukan perumusan secara pasti. Solusi yang diterima bukan benar atau salah, melainkan baik atau buruknya. Dan yang terakhir yaitu memakan proses yang relatif menguras tenaga, waktu, pikiran, dan budget. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.